Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Senang dengarnya. Tapi melihat dari raut wajah kamu seperti ada yang perlu kita bahas bersama ini. Iya, Bu. Saya punya masalah akhir-akhir ini di kampus. Boleh saya tahu permasalahan apa yang kamu hadapi? Saya itu anaknya kurang percaya diri, Bu, kurang aktif di dalam pembelajaran kelas. Aktif seperti apa ini yang kamu maksud? Ya, aktif seperti berpendapat, terus menjawab pertanyaan, seperti itu, Bu. Oh, kamu takut untuk melakukan itu? Iya, Bu, saya itu takut kalau partisipasi saya itu kurang tepat atau bahkan salah. Lalu apa yang kamu lakukan jika kamu takut berpartisipasi ketika ada pembelajaran di kelas? Saya sih biasanya lebih memilih diam, Bu, sama memperhatikan aja penjelasan dari dosen-dosen sama teman-teman di kelas. Terus kamu bagaimana jika ada materi yang kurang kamu pahami? Biasanya saya pakai internet atau buku kalau ada yang kurang saya pahami. Apakah menurutmu dengan mencari pengalaman melalui internet atau buku itu bisa membantu untuk memahami materi? Kalau menurut saya sih cukup, Bu, tapi di internet sama di buku itu terkadang ada bahasa yang kurang mudah dipahami. Kalau internet atau buku ini tidak membantumu bagaimana? Ya biasanya saya sih diam saja, Bu, karena memang saya nggak paham sama materinya. Oh gitu. Kemudian bagaimana jika ada kegiatan yang mengharuskan kamu lebih aktif seperti diskusi? Kalau ada diskusi biasanya saya sih menyiapkan materinya sebelum hari, mulai dari materi, terus pendapat, ada topik masalah gitu. Persiapan udah bagus ya, tapi kira-kira berapa lama kamu menyiapkan itu? Biasanya sih 2 sampai 3 hari sebelum hari nanti. Menurut kamu apakah persiapan yang kamu lakukan itu sudah cukup untuk menunjang perkuliahan kamu? Saya rasa sih sudah cukup untuk menunjang perkuliahan saya. Nah, jika kamu merasa sudah cukup, ya. Terus, tapi kenapa kamu tidak mengungkapkan itu pada saat pembelajaran di kelas ini dimulai? Saya nggak mengungkapkan karena saya itu takut, Bu, takut salah atau bahkan takut kurang tepat. Kenapa kiranya hal tersebut bisa terjadi? Dulu itu, Bu, saya itu pernah menjawab pertanyaan. Lalu pertanyaan saya itu salah. Lalu teman-teman saya sama guru saya itu marah-marah gitu ke saya, Bu. Kapan kiranya hal tersebut terjadi? Dulu, Bu, saat saya SMA. Lalu apa yang membuat kamu memilih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau universitas? Saya itu ingin memiliki pengetahuan yang lebih banyak dan luas, sehingga saya itu bisa mencapai cita-cita. Sekaligus saya itu memiliki banyak teman hidup. Bagus sekali alasannya untuk kuliah. Tapi kenapa kau masih takut untuk berpendapat, padahal tekad kamu lebih besar dari ketakutanmu? Ya seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya itu takut pengalaman yang dulu itu keluar kembali. Apalagi sekarang kan di perkuliahan itu kita itu harus kritis. Lalu kalau apa yang saya sampaikan ternyata nggak tepat, saya itu takut dimarahi sama dosen di depan teman-teman. Apalagi perkuliahan sekarang itu kan diikuti sama hampir semua tentang dunia. Saya itu jadi takut, Bu, pasti akan lebih menakutkan dan memalukan. Apa hubungannya kelas perkuliahan yang bisa diikuti oleh semua rentan usia dengan rasa malu dan takut yang seperti yang kamu katakan tadi? Ya gimana ya, Bu, anggapan orang-orang dengan mahasiswa itu kan kayak mahasiswa itu memiliki pemikiran yang maju terus kritis gitu. Nah kalau pendapat saya tadi kurang tepat, saya tuh takut gak sesuai sama ekspektasi orang-orang itu tadi gitu. Oke, saya paham atas perasaanmu ya. Mungkin yang kamu harapkan itu situasi pembelajaran yang bisa
bersama perihal tatap muka selanjutnya ya. Dan untuk hari Senin dan Kamis saya tidak bisa Mbak, karena saya sudah ada jadwal, jadi mungkin hari lain. Iya Bu, saya bisanya hari Selasa depan sekitar jam 9. Kebetulan tidak ada jadwal kuliah dan kegiatan lain. Bagaimana dengan jadwal Ibu? Iya, baik, kita sepakati hari Selasa depan jam 9 pagi ya. Iya Bu. Baik, apakah bisa kita akhiri konseling hari ini? Bisa Bu. Baiklah, konseling untuk hari ini sudah cukup. Terima kasih banyak sudah mau bertemu dan bercerita dengan saya. Semoga semuanya menjadi lebih baik. Amin, sama-sama dan terima kasih Bu atas waktunya. Saya pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, turut senang mendengarkan. Alhamdulillah kabar ibu juga baik. Bagaimana dengan perkembangan masalahmu? Apakah semakin membaik? Masih sama Bu, saya masih takut untuk berpartisipasi dalam kelas. Oh begitu, baiklah. Seperti kesepakatan kemarin dalam tatap muka kedua kali ini, kita akan membahas mengenai kepercayaan diri. Nah, menurut kamu apa sih kepercayaan diri itu? Kepercayaan diri menurut saya itu ketika kita berani tampil di depan orang dengan apapun kondisi kita. Menurut saya ya Bu ya. Baik, pada dasarnya apa yang kamu sampaikan itu sudah benar. Jadi, kepercayaan diri merupakan keyakinan terhadap kemampuan diri untuk mampu melakukan suatu tindakan. Tapi, menurutmu apa sih yang membuat seseorang bisa memiliki kepercayaan diri yang tinggi? Ya, ketika seseorang itu mampu menguasai bidang yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian lingkungan juga mendukung dia sih. Bagus. Apa yang kamu sampaikan sudah bagus. Tapi sebelum seseorang bisa memiliki kepercayaan diri yang bagus, ada hal yang paling mendasar, yaitu self. Faktor self atau diri sendiri ini yang mencakup bagaimana diri kita seharusnya bersikap, bertingkah laku, sehingga kita bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tapi setiap orang bisa memaknai dirinya berbeda-beda. Nah, ini yang dinamakan self concept, yang mana pembawaan dari penilaian diri sendiri ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan diri pada diri kita. Nah, dari penjabaran kamu mengenai apa saja yang membuat seseorang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dikelompokkan atas faktor dari diri sendiri yang bisa disebut faktor internal, dan orang lain atau lingkungan yang bisa disebut faktor eksternal. Lalu menurutmu bagaimana faktor internal tersebut mempengaruhi kepercayaan diri? Ya, seperti bagaimana ia harus menguasai apa yang mau dilakukan, kemudian bagaimana cara ia melakukan, bagaimana ia menanggapi respon orang lain terhadap apa yang ia lakukan. Baik, lalu kiranya bagaimana dengan faktor eksternal? Mungkin dengan bagaimana orang lain merespon apa yang kita lakukan. Ya, semacam itu. Baik, kiranya apa yang kamu sampaikan itu sudah hampir menjawab apa yang saya tanyakan. Nah, jadi banyak sekali faktor yang dapat membantu seseorang untuk memiliki kepercayaan diri, yang diantaranya dari faktor diri sendiri yang bisa dimulai dengan pola pikir, di mana jika pola pikir kita positif, maka kita akan memandang segala sesuatu yang datang dengan positif dan menanggapinya dengan positif juga. Untuk pola pikir ini bisa dibangun dengan bantuan lingkungan, seperti pola asuh dari orang tua, bagaimana lingkungan menggambarkan segala sesuatu, begitu juga dengan kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini bisa dibangun dengan bantuan lingkungan kita, bisa dengan melalui orang tua, teman, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oh, seperti itu ya Bu ya. Iya, jadi kepercayaan diri akan meningkat jika selfmu baik, dirimu baik, faktor dirimu positif, yaitu pola pikirmu positif dan juga bagaimana lingkungan mendukungmu juga.
Kiranya setelah apa yang saya sampaikan sebelumnya, menurut kamu, apakah kamu akan bisa pada titik kamu memiliki kepercayaan diri yang tinggi? Saya rasa saya bisa, Bu. Bagus untuk semangatmu. Lalu, apa langkah yang akan kamu lakukan agar hal tersebut bisa tercapai? Mungkin dengan memulai dari diri saya sendiri dulu, Bu, karena seperti yang Ibu bilang sebelumnya, bahwa faktor yang paling mendasar tumbuhnya kepercayaan diri adalah self atau diri kita sendiri kan. Ya mungkin dengan belajar menilai sesuatu lebih positif dan meyakinkan diri saya bahwasanya apa yang saya lakukan itu benar karena saya sudah menyiapkan semua sebelumnya. Kemudian untuk faktor lingkungan, mungkin langkah awal yang saya akan lakukan adalah mencoba berinteraksi lebih sering dengan teman-teman agar saya lebih bisa berlatih menyuarakan pendapat. Sebelum saya menyuarakan pendapat di kelas dan juga memilih teman yang tepat juga agar pandangan saya semakin lebih positif. Gitu sih ya. Bagus sekali, kamu sudah bisa sadar terhadap masalahmu dan kebutuhanmu, juga membuat langkah-langkah untuk mengatasi masalahmu sendiri. Semoga, Bu. Semua usaha untuk mengatasi masalahmu terletak pada dirimu sendiri, karena yang menghadapinya adalah dirimu. Walaupun lingkungan sudah berubah menjadi lebih positif, tetapi dirimu enggan untuk berubah menjadi lebih positif, maka akan sulit untuk Semua usaha untuk mengatasi masalahmu itu terletak pada dirimu sendiri, karena yang menghadapinya adalah dirimu. Walaupun lingkungan sudah berubah menjadi lebih positif, tetapi dirimu enggan untuk berubah menjadi positif, maka akan sulit juga untuk bisa mengatasi masalah yang kamu hadapi. Baik, Bu, akan saya usahakan walau mungkin sedikit berat. Tapi saya akan berusaha. Bagus sekali semangatmu. Tapi sebelumnya, apakah kamu pernah mencoba mendiskusikan mengenai masalahmu dengan temanmu? Enggak kayaknya, Bu. Boleh saya tahu kenapa enggak? Ya, karena saya tidak memiliki teman dekat, Bu. Saya lebih senang menyendiri. Kalau selesai kuliah pun saya juga langsung pulang ke rumah dan belum pernah mengobrol atau jalan-jalan dengan teman-teman saya. Mengapa? Karena saya takut mereka kurang bisa menerima saya. Mengapa kamu berpikiran demikian? Tidak tahu, Bu ya, mungkin saya takut pengalaman saya dengan guru saya waktu itu akan terulang dengan teman saya. Sudah pernah mengalamikah sehingga kamu enggan untuk seperti itu? Belum sih, Bu. Nah, menurutmu apakah teman dengan gurumu di masa lalu itu sama, baik dari sifat dan perilakunya? Enggak, Bu. Nah, kemudian menurut anggapanmu, apa yang kamu pikirkan itu benar atau salah? Ya belum tentu sih, Bu. Lalu apakah kamu pernah diperlakukan buruk oleh temanmu? Belum pernah, Bu. Bagaimana dengan membantu? Apakah mereka pernah membantumu? Pernah. Membantu seperti apa? Mereka membagikan informasi tentang perkuliahan kepada saya. Pernah juga mengembalikan sertifikat hasil dari seminar perkuliahan. Itu sih, Bu, yang saya ingat ya. Lalu bagaimana kamu menanggapi perilaku temanmu semacam itu? Positif sih, Bu. Bisa dijelaskan maksud dari positif itu apa? Ya baik, Bu. Apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang baik yang bisa membantu saya.
Nah, lalu jika mereka melakukan hal yang positif yang bisa membantumu, apa kesimpulan terhadap teman-temanmu tadi? Mereka adalah teman yang baik. Lalu kenapa kamu memiliki ketakutan akan penolakan mereka? Nah, kuncinya ada pada diri kamu. Jika kamu menilai sesuatu yang datang dengan baik, dengan meresponnya baik juga, maka dirimu juga akan nyaman dan berani untuk berinteraksi. Selalu menilai sesuatu itu positif akan membantumu selalu merasa aman dan diterima. Iya juga Bu, kalau dikira-kira saya seperti begitu Bu ya. Sebelumnya saya selalu berpikir apakah teman saya mau atau tidak mendengarkan saya, mau berteman dengan saya atau tidak, malah membuat saya menjauh karena ketakutan tidak diterima lebih mendominasi. Benar sekali. Jadi bagaimana untuk konseling hari ini? Saya rasa cukup Bu. Saya banyak menyadari bahwasannya apa yang saya takutkan adalah sesuatu yang membuat saya akan terus bertahan menjadi pribadi yang kurang percaya diri. Ya padahal di sekitar saya banyak orang-orang yang baik seperti orang tua, tapi saya kurang mensyukurinya. Nah, bagus sekali. Kamu sudah menyimpulkan apa yang kamu dapati di sekitarmu. Tetap semangat karena setiap proses juga butuh waktu. Baik Bu. Oke, untuk tatap muka hari ini bisa kita akhiri. Bisa Bu, saya juga lega sekali karena saya tersadarkan bahwa penilaian saya kurang benar selama ini. Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Saya harap kita bisa melakukan tatap muka kembali untuk melihat perkembangan dari masalah kamu ya. Baik Bu, kiranya hari apa saya bisa menemui Ibu? Sama seperti kemarin, saya ada jadwal pada hari Senin dan Kamis. Selain itu, saya bisa mulai pada jam pagi sampai siang. Bagaimana dengan kamu? Saya bisa hari Rabu jam 10 pagi Bu. Bagaimana Bu? Oh iya, saya bisa. Baiklah, bisa saya akhiri. Terima kasih untuk kesediaan menemui saya. Saya harap kamu datang dengan kabar yang semakin baik. Amin. Terima kasih juga atas waktunya ya Bu. Saya sangat senang. Baiklah, saya pamit dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Apa saja yang telah kamu lakukan seminggu terakhir? Alhamdulillah saya sudah berani berinteraksi dengan orang di sekitar saya. Saya juga sudah berani untuk mulai diskusi dengan teman-teman saya juga. Lalu apa yang kamu rasakan saat berdiskusi dengan teman-temanmu? Awalnya bisa Bu, agak takut sih, tapi saya sudah bertekad untuk mencoba. Dan pertama saya memahami dulu tentang apa topik yang mereka bahas. Kemudian saya pun ikut untuk berpendapat. Tampaknya kamu sudah mulai sedikit percaya diri ya, benar begitu? Benar Bu, setelah saya berpendapat, ternyata teman-teman saya menerima pendapat